Selamat pagi Sobat Investor, bagaimana kabar portofolio Anda pada pagi hari ini? Semoga perdagangan kemarin memberikan cuan yang cukup baik bagi para Sobat Investor. Tapi Sobat Investor kudu tetap waspada karena segala apapun yang terjadi pada hari ini akan tetap terjadi, bisa aja harga saham turun atau harga saham tetap naik jadi tetap cuan. Baik Sobat Investor, pergerakan pada indeks harga saham gabungan kerap dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang sifatnya fundamental. Kemarin IHSG ditutup di level 7.943,825 atau naik 1,03%. Dari sisi global, arah kebijakan moneter Bank Sentral Dunia, rilis data ekonomi utama serta fluktuasi harga komoditas energi dan logam mulia seringkali menjadi sentimen kunci bagi pasar modal Indonesia. Sementara itu, dari dalam negeri kondisi fundamental seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, serta kebijakan fiskal dan moneter turut memberikan arah semakin terhubungnya pasar domestik ke pasar global. Maka itu, investor perlu mencermati interaksi dua faktor tersebut dalam menentukan strategi jangka pendek maupun menengah. Untuk menganalisanya, kami sudah terhubung langsung dengan Bapak Reza Fahmi Riawan, selaku Head of Retail Marketing and Product Development Division at PT Henan Putirai Asset. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi Mas, apa kabar? Sehat terus ya Mas? Alhamdulillah. Semoga perdagangan hari ini kita tetap hijau kembali ya seperti kemarin. Tentu, semangat lah saya hari ini. Semangat. Pak Reza, kalau kita melihat tren sepanjang bulan ini kan IHSG sudah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Sementara pada harga komoditas di tengah berlangsungnya pertemuan ini antara Eropa dan AS untuk membahas penyelesaian konflik antara Rusia dengan Ukraina. Nah, dari pandangan fundamental Mas Reza sendiri, bagaimana kira-kira perkiraan IHSG ke depan? Faktor apa yang bakal mempengaruhi dari IHSG nantinya? Kemarin kita ditutup di IHSG di 7943 ya Mas ya. Itu setengah 3 sore kalau nggak salah kemarin itu tiba-tiba ada berita BI rate turun ke 5%. Tentu saja market bereaksi positif. Banyak uang dana masuk naik sampai ke 7943. Tentu saja hal ini didukung oleh banyak hal ya, bahwa Gubernur BI Pak Peri itu menurunkan itu karena memang kita bisa melihat dalam beberapa minggu ini US dollar cenderung stabil dan kemudian juga inflasi juga bisa tertahan di 2,37 sehingga ini memberikan ruang bagi Gubernur BI untuk menurunkan suku bunga. Suku bunga ini nanti diharapkan juga bisa menggerakkan roda perekonomian lagi sehingga sektor-sektor kayak konsumsi atau yang lainnya juga bisa meningkat. Harapannya sih hari ini juga memang masih melanjutkan penguatan karena kita tahu juga dari seminggu ini IHSG sudah ngetes di atas 8.000, turun lagi, di atas 8.000 turun lagi. Harapannya hari ini benar-benar jebol lah. Gitu kira-kira Mas. Baik, itu emang fluktuasi harga yang tidak bisa kita perkirakan IHSG kapan naiknya, kapan turunnya. Tapi suatu momen yang bikin bahagia banyak investor adalah ketika IHSG bisa menyentuh 8.007 pada hari Jumat kemarin ya Mas ya. Tapi kalau misalkan dari pandangan Mas Reza sendiri, kita mereview kondisi makroekonomi secara global dan domestik terkini. Kalau secara inflasi dan tadi juga suku bunga sudah dijelaskan, kurs dan harga komoditas, kira-kira akan seperti apa pergerakannya pada hari ini? Oke, mungkin yang kita harus cermati pertama adalah sebagai investor, saat ini IHSG sudah cenderung tinggi. Kita memang masih menunggu bahwa ini akan melanjutkan penguatan. Tapi investor juga harus mewaspadai aksi profit taking yang akan diambil saat ini. Karena kan kita lihat juga sebetulnya cenderung sideways. Dan kemarin karena suku bunga turun itu, makanya market reaksinya positif. Selain itu juga kita juga harus melihat juga dolar akan seperti apa. Dolar memang stabil dan membuat kemarin bunga turun, cuman kita harus melihat sejauh mana dalam beberapa hari ini apakah dolar akan hot money juga akan banyak masuk
incoming outflow-nya akan banyak ke kita. Kalau itu memang banyak terjadi, insya Allah penaikan IHSG-nya juga akan terjadi. Terutama kita juga sangat menunggu di tanggal 27 pada saat MSCI sudah mulai aktif, yang kemarin baru pendaftarannya. Harapannya di situ tentu saja akan naik, dolarnya juga akan terjaga stabil karena akan banyak foreign inflow masuk ke kita. Itu sih Mas kalau sentimen makronya. Di Oke. luar juga mungkin kalau kita lihat Amerika mendamaikan Rusia dan Ukraina, ini sementara ini di beberapa hari ini kan minyak juga stabil ya. Cuman kemarin sempat di 65,79 kalau nggak salah, sempat naik ke 60 something ya, 62 kalau nggak salah. Gitu Mas, kurang lebih Mas. Ini menarik tadi, seperti yang tadi awal dibicarakan oleh Mas Reza tadi kan, Bank Indonesia baru saja menurunkan BI rate-nya dan kemudian rencananya juga The Fed akan menurunkan juga informasinya nih. Tapi kita masih ada dari The Fed sendiri masih ada perbedaan pendapat antara para pemimpinnya sendiri. Nah, kalau dari harapan Mas Reza sendiri, kalau misalnya The Fed akan menurunkan suku bunga yang saat ini cukup tinggi juga di sana, kira-kira harapan Mas Reza dan mungkin pengaruhnya untuk pasar modal atau reksadana sendiri seperti apa? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan sih, saya yakin Pak Peri ini menurunkan BI rate karena yakin bahwa The Fed-nya dovish ya. Dia turun. Karena kalau The Fed-nya tidak menunjukkan tanda-tanda dovish, belum tentu BI rate-nya akan diturunkan. Karena seperti kita tahu dari konsensus analis kemarin, rata-rata memang bilangnya masih mempertahankan BI rate-nya. Jadi harapannya kalau nanti benar-benar The Fed menurunkan suku bunga, aliran dolar juga akan kembali ke negara berkembang, beriringan dengan MSCI dibuka, tentu saja itu semua akan menjadi katalis positif buat IHSG itu sendiri, Mas. Itu sih, Mas. Kalau pendapat Mas Reza sendiri, kira-kira IHSG bakal sampai berapa, Mas? Sebetulnya kalau kita dari Henan sendiri itu kemarin di 8 sampai 8.200. Kita melihatnya, kita akan melihat mereka mencoba untuk mencapai ke titik itu. Sedangkan di bawahnya di 7.800-an, kita akan cek 7.800 sampai 8.000, begitu 8.050 udah bisa tembus, harusnya mereka akan melanjutkan ke 8.100 dan 8.200. Walaupun di bawah kita juga harus mewaspadai di 7.600. Kalau untuk akhir tahun 8.200-an, 8.200 itu sih Mas. Amin, semoga bisa tercapai 8.200 Amin. ya kan. Kita kembali lagi ke proyeksi pasar untuk jangka pendek. Kira-kira sentimen dominan yang berpotensi menggerakkan indeks pada perdagangan pagi ini kira-kira apa, Mas? Ya, masih di ketegangan geopolitik dan kebijakan tarif Amerika ya terhadap India dan Rusia, terus kemudian juga kinerja emiten sektor energi dan konsumsi harus kita lihat juga. Walaupun IHSG diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat, juga harus lihat yang tadi aksi profit taking juga, terus kemudian juga support kuatnya di 7.800 sudah disampaikan. Tapi yang paling saya lihat sekarang ini adalah dolarnya sih Mas. Mudah-mudahan foreign inflow-nya itu betul naik, dan itu akan bisa mendorong. Tapi kalau itu tidak terjadi, mungkin akan stuck di 7.800 sampai 8.000. Gitu sih Mas. Berarti perjalanan IHSG menuju 8.200 agak berat juga ini ya. Ya, tergantung dolar Mas. Tergantung dolarnya sih Mas. Tapi emang secara bulan ini itu foreign inflow-nya agak tinggi ya, kan akhirnya juga mendorong IHSG cukup naik, melesat juga dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Padahal kalau kita lihat pergerakan di bulan-bulan sebelumnya, IHSG itu sempat mengalami koreksi cukup ya nggak terlalu dalam, tapi berasa bahwa koreksi itu bagi para investor ketika mereka mengeluh saham turun, apalagi dipengaruhi beberapa faktor internal juga seperti itu. Nah, Mas, kalau misalnya kita lihat antara dampak dari konsumsi domestik dan tren ekspor impor atau arah kebijakan energi yang baru saja diberlakukan pemerintah, kira-kira untuk sektor yang bisa menjadi pantauan bagi teman-teman sobat investor dan dari
Henan Putira sendiri apaan Mas? Apa saja gitu Mas? Ya, mungkin untuk tambahan kan 2 hari yang kita lihat itu bahwa foreign inflow itu masuk ke pasar saham sekitar 1 triliun dalam 1 hari. Kalau dalam beberapa pekan kemarin kan kalau nggak salah sekitar 1,08 miliar dolar itu masuk, jadi kurang lebih 16 T itu masuk. Dan kalau kita lihat dari pergerakan kemarin itu di mana sektor perbankan itu menjadi primadona. Jadi sehingga harapannya untuk ke depan ini suku bunga juga karena suku bunga turun, banknya juga akan menjadi ya akan menjadi favorit lah kurang lebih gitu Mas. Sebelum kita menutup, boleh Mas beberapa patah kata untuk disampaikan kepada sobat investor agar mereka bisa berhati-hati sebelum melakukan investasi pada pagi hari ini. Oke, mungkin kalau saya biasanya akan melihat untuk portofolio ya, harus kita perhatikan mau kita punya core portofolionya atau mungkin misalnya apa namanya tactical portofolionya kita harus bisa lihat karena core-nya sekarang pasti harusnya udah berubah ya. Yang tadinya biasanya core-nya itu adalah M&A atau segala macam mungkin sekarang bisa dipindahkan beberapa ke sektor-sektor yang tadi saya sebutkan mungkin kayak perbankan atau konsumsi. Dan untuk tacticalnya juga tetap kita harus melihat konglomerasi yang ada itu juga bisa diperhatikan. Jadi tolong diatur portofolio investasinya dan lebih baik sekarang itu kita ambilnya gradually aja, pelan-pelan dulu masuk Pak, supaya pada saat nanti kalau itu betul naik kita tidak ketinggalan, tapi pada saat itu nggak kuat kita juga belum masuk terlalu banyak. Untuk saat ini kita masih melihatnya seperti itu. Kalau nanti sudah benar-benar nembus ke 8.100, 8.050 itu agak lebih banyak masuk nggak apa-apa. Karena sepertinya sektor mulai kebuka. Satu cermati tanggal 27. Jadi mungkin ada beberapa sektor ataupun emiten yang kita bisa perhatikan yang tergabung dalam MSCI itu bisa dijadikan pilihan yang menarik saat ini. Gitu Mas. Baik, itu udah ada bocoran dari Mas Reza bahwa tanggal 27 Agustus adalah satu tanggal yang harus kita nantikan bersama. Salah satunya indeks MSCI ya Mas ya. Betul. Oke, baik Mas, demikian hari ini pembahasan yang terakhir tadi. Terima kasih banyak. Semoga apa yang dibicarakan oleh kami berdua, Mas Reza dengan saya sendiri, akan menjadi insight bagi sobat investor sebelum melakukan perdagangan pada pagi hari ini. Sobat investor, sebelumnya segala pembelian dan penjualan saham yang dilakukan oleh sobat investor pada pagi hari ini itu adalah keputusan dari investor sendiri. Demikian Ticker Talk pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.